Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Record, tempatnya berbagi informasi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, masih di momen Idul Fitri, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi mungkin selama saya membuat beberapa video di channel ini, mungkin ada yang kurang berkenan di teman-teman semua. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Nah, mungkin cukup lama di bulan-bulan ini lama tidak membuat video karena ya musimnya Lebaran dan juga kebetulan di banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi cukup lama tidak membuat konten. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang ataupun informasi yang kemarin baru diumumkan di webnya BP2MI. Ada kaitannya dengan pindah sektor atau pindah bidang ya. Jadi ada pengumuman yang diberitahukan kepada teman-teman yang sudah masuk di roster itu bisa pindah sektor servis. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa dan kira-kira teman-teman ini pendapatnya seperti apa. Nah, coba kita ulas bersama di sini ya. Jadi ini sekedar sepemahaman saya, jadi tidak harus seperti ini. Jadi mungkin teman-teman kalau berpendapat lain ya dipersilahkan, ini cukup pandangan saya sendiri ya. Langsung saja kita buka di webnya BP2MI. Kemarin ada pengumuman, yaitu pengumuman pendaftaran pindah sektor servis ya. Yang dimasukkan di sini itu adalah khusus teman-teman yang sudah masuk di roster dan khususnya yang sudah memilih di manufaktur ya. Coba kita buka, kita masuk di webnya BP2MI. Nah, ini kemarin diposting tanggal 26 April, itu yang melihat sudah sekitar 11 ribuan lebih ya. Sampai video ini dibuat itu sudah 11.000 lebih yang membuka atau yang mengakses pengumuman ini ya. Nah, pendaftaran perpindahan ke sektor servis. Nah, berdasarkan surat HRDK tanggal 23 April telah dibuka kesempatan pendaftaran perpindahan dari sektor manufaktur ke sektor servis bagi calon pekerja Indonesia G2G Korea dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ini ketentuannya adalah calon pekerja migran atau G2G sektor manufaktur yang telah lulus di ujian EPS topik namun belum bekerja di Korea dan memiliki roster aktif hingga 31 Desember 2024. Nah, ini nama-namanya nanti terlampir di bawah ya. Nah, pendaftar dapat memilih salah satu dari 5 subkategori sektor servis yang tersedia sebagai berikut. Yang pertama yang bisa teman-teman pilih kalau pengen pindah servis, itu yang pertama ada hotel, yang kedua ada resort kondominium. Nah, saya juga belum tahu rinciannya seperti apa karena ini memang sektor baru. Saya pernah ujian itu di 2013, artinya sampai sekarang 2024 itu sudah kurang lebih sekitar 10 tahunan ya, 10 tahunan lebih. Di waktu itu belum ada sektor servis juga, hanya sektor konstruksi waktu itu, terakhir konstruksi. Jadi hanya ada manufaktur, servicing sama konstruksi. Cuma setelah tahun itu tidak ada lagi ya, tinggal fishing sama manufaktur. Dan yang kemarin baru-baru saja itu ada tambahan di shipbuilding, dan yang ujian 2024 ini ada tambahan servis, ada jasa itu ya, servis atau jasa itu termasuk di shipbuilding juga. Yang ketiga, teman-teman bisa memilih, ini bahasa Inggris ya, bisa teman-teman baca, akomodasi umum lainnya dan penyediaan akomodasi dengan fasilitas memasak. Nah, ini berhubungan dengan memasak, saya detailnya juga kurang tahu. Yang nomor 4, teman-teman bisa memilih Korean food restaurant atau restoran makanan Korea. Nah, untuk catatan ini, kalau teman-teman kita rata-rata berasal dari Indonesia dan umumnya itu beragama atau muslim ya, muslim.
Kalau misalnya kita ngambil restoran itu nanti tidak lepas dari yang namanya beji ya atau babi ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya memang pengen pindah sektor servis, saya menyarankan jangan ngambil yang restoran. Tapi itu hanya sekedar saran ya. Tapi kalau teman-teman pengen tetap memilih di restoran karena mungkin backgroundnya sekolah SMK kemudian pernah ngambil jurusan tentang masak dan sebagainya, mungkin memilih juga dapat. Cuma nanti yang jelas tidak akan lepas dengan yang namanya daging babi ya. Jadi akan bersinggungan dengan daging babi. Nah, kalau saran saya ya mungkin bisa memilih opsi yang lain ya. Lanjutnya di nomor 5, bidang yang bisa kita pilih itu adalah General Cleaning of Building atau pembersihan umum bangunan. Kalau menurut saya ini mungkin yang lebih ngeri-ngerinya ya, mungkin kayak membersihkan dinding-dinding kaca bangunan yang tinggi kemudian pakai ditali, itu mungkin loh. Kalau gambaran saya itu mungkin seperti itu. Kalau takut ketinggian ya mungkin bisa memilih sub yang lain, istilahnya memilih bidang yang lain ya. Cuma ini pandangan saya belum tahu, terus terang belum tahu kalau di bidang jasa atau servis itu nanti di sana seperti apa belum tahu, karena saya juga nanya teman-teman yang posisi di sana juga belum ada yang di sana ya. Ya mungkin ada yang statusnya bulbab atau ilegal, jadi kayak kerja part time gitu mungkin ada ya. Cuma kalau yang resmi masih belum tahu. Poin yang nomor 3 ini pengumumannya adalah apabila jumlah pendaftar melebihi jumlah yang dibutuhkan, maka pendaftar akan dipilih berdasarkan periode validitas yang pendek. Nah, kalau yang poin 3 ini, kalau di pengumuman kemarin tentang SLC massal itu kurang lebih ada sekitar, untuk servis ya, untuk servis itu ada sekitar 4.490 yang dibutuhkan. Jadi ya cukup banyak. Cuma itu nanti pengaplikasinya saya juga tidak tahu apakah digunakan untuk ini atau untuk teman-teman yang akan ujian di 2024 nanti ini ya. Tapi kalau misalnya diumumkan seperti ini, kemungkinan akan diarahkan ke situ, kemungkinan, karena ini waktunya akan mendekati di SLC massal. Kemungkinan kalau teman-teman nanti bisa pindah servis, nah arahnya kemungkinan akan diambil di kuota yang ini ya, yang 4.490 yang di video sebelumnya kemarin tentang SLC massal di bulan 5 nanti. Yang nomor 4, meskipun pendaftar telah mendaftar untuk melakukan perpindahan sektor, pendaftaran tidak akan diterima. Nah, ini menyesuaikan masa rosternya ya. Kalau rosternya habis, otomatis juga akan tidak bisa menyesuaikan roster ya, kan pengiriman pertama itu 1 tahun. Nah, mungkin ini masih ada sisa berapa bulan, nah itu akan dipakai di situ. Jadi meskipun telah mendaftar untuk melakukan perpindahan sektor, pendaftaran tidak akan diterima jika roster pendaftar telah habis masa berlakunya. Jadi kalau misalnya rosternya 1 tahun itu sudah habis, teman-teman pindah juga tidak bisa ya, otomatis nanti akan didiskualifikasi. Kemudian nah, roster pendaftar telah diperkenalkan kepada majikan. Nah, ini yang saat ini kan tanggal berapa ya, tanggal 24 kemarin, 24 bulan 4 kemarin itu kan para sajang-sajang itu mencari yang namanya calon pekerja ya. Kalau sudah ditawarkan ini, kita tidak bisa pindah ke sektor servis ya, karena kondisi berkas kita atau data-data kita sudah diajukan ke beberapa pabrik atau ke sajang-sajang. Poin yang nomor 5 ini, masa roster pendaftar akan sama seperti masa roster yang sudah dimiliki sebelumnya. Ini sesuai teman yang ada di akun EPS-nya masing-masing ya. Itu kan kita bisa melihat masa rosternya sampai bulan berapa. Nah, itu sesuai dengan itu. Jadi tidak istilahnya tidak memperpanjang otomatis. Jadi akan tetap waktunya seperti itu.
Nah, yang nomor 6 ini bisa teman-teman cermati, perpindahan sektor servis tidak menjadi jaminan bekerja di Korea dan prosedur ketenaga kerjaan tetap sama seperti sektor manufaktur. Jadi sama saja ya. Tapi kalau kita membaca peluang yang sepertinya pengumuman ini mendadak, kemungkinan ini ada permintaan dari pihak HRDK-nya untuk mencari pekerja di sektor servis ini ya, untuk memenuhi kebutuhan ataupun kebutuhan pekerja di SLC masa yang mendekati ini, yang di bulan 5 nanti itu. Jadi kan tanggal 24 atau 2 sampai ya tanggal 24 sampai 25 kemarin itu kan masa pencarian pekerja. Nah, kemudian ini pengumumannya tanggal 26, kemungkinan ya dari situ akhirnya dimunculkan penawaran untuk bisa pindah sektor servis ya. Nah, yang nomor 7, apabila roster sektor servis sudah tercukupi, maka pendaftar yang sebelumnya melakukan perpindahan sektor dapat kembali lagi ke sektor sebelumnya atau manufaktur. Nah, ini kalau misalnya sektor servis sudah terpenuhi, nah otomatis nanti teman-teman akan balik lagi ke sektor manufaktur. Tapi ini kita juga gambling juga ya, karena waktunya ini bersamaan dengan SLC massal di manufaktur. Kalau kita bandingkan nanti SLC massalnya itu di pengumuman kemarin itu ada 25.000 lebih SLC, cuma itu akan terbagi di beberapa negara. Di servis pun juga kemungkinan itu juga dibagi beberapa negara ya. Jadi tergantung keyakinannya teman-teman ini pengen memilih sektor apa, tetap di manufaktur atau di servis. Yang poin nomor 8 ini pendaftaran dibuka sejak tanggal pengumuman ini diterbitkan, yaitu tanggal 26 kemarin sampai tanggal 3 Mei 2024. Nah, teman-teman yang pengen pindah servis ini bisa membuka link ini ya. Bisa membuka link ini dan nanti tinggal mengisikan nama atau data teman-teman gitu. Jadi bisa membuka link ini. Coba kita buka ya. Kita copy di sini, kita buka. Nah, ini masuknya di Google Form ya. Ini teman-teman tinggal mengisikan nama lengkap, kemudian nick, terus registrasi number. Ini bisa kita lihat di lampiran ya, lampiran nama yang tertera ya. Nah, ini tinggal mengisikan saja yang pengen pindah servis. Terus kemudian yang terakhir ini ada lampiran ya, ada lampirannya. Jadi coba kita lihat di sini. Ada lampirannya yang tertulis nama yang bisa pindah sektor servis ya. Nah, ini adalah daftar nama yang bisa pindah sektor servis ya. Ini tertulis di sini, terlampir ada totalnya. Coba kita lihat sampai bawah. Ini ada 7.348. Lumayan banyak. Jadi ada 7.348. Nah, ini kalau kita kurangi dengan 4.490 atau kuota yang disediakan di tahun 2024 ini atau di bulan 5 nanti, itu masih nyisa kurang lebih sekitar 2.858. Kalau kita hitung-hitungannya seperti itu mungkin ya masih ada sisa segini. Cuma itu nanti apakah diambil semua atau tidak saya juga kurang tahu, karena itu akan dibagi ke beberapa negara yang lain yang bekerja sama dengan Korea ya. Jadi kalkulasinya seperti itu. Ini kenapa jumlahnya sebanyak ini? Apakah seluruh teman-teman yang ambil sektor manufaktur? Kita coba lihat saja. Kalau kita lihat update kemarin, data roster itu terakhir di tanggal 15 Maret, ini sudah April ya. Masih belum ada updatean lagi, maksudnya saya sendiri masih belum mencari tahu ya.
Ini masih ada 10.999 roster ya. Cuma setiap beberapa hari kan ada panggilan atau yang dapat SLC harian ya, itu tetap ada 2 hari 3 hari itu kan biasanya di BP2Admin kan ada pengumuman yang dapat SLC ada berapa orang, ada beberapa teman kita. Jadi kemungkinan juga semakin hari ini juga akan berkurang ya. Jadi data atau teman-teman yang masa rosternya ini yang awalnya 10.999 itu mulai berkurang sedikit-sedikit. Nah, ada yang sudah kepanggil gitu. Nah, ini coba saya hitung mulai dari manufaktur ya. Manufaktur ini di 2021 ini yang belum terbit SLC 77, coba saya hitung. Tapi ini updatean tanggal 15 ya, tanggal 15 Maret ya. Kemudian di 2022 belum terbit SLC 648. Terus lanjut di manufaktur gelombang 1 ada 465, di manufaktur gelombang 2 ada 1689, di manufaktur gelombang 3 masih ada 4758. Nah, kalau saya total, ini totalnya yang teman-teman yang di manufaktur ini ada 7.637 ya. Nah, kalau di sini yang bisa pindah sektor servis itu ada 7.348. Kemungkinan sisanya ini yang masa rosternya habis, yang belum sending ulang maupun yang sudah proses atau mungkin sudah dapat SLC ya. Jadi selisihnya kan sekitar 300-an atau 200-an ini ya. Nah, kemungkinan yang terdata di sini itu seluruh teman-teman yang di sektor manufaktur ya. Jadi silahkan menentukan mau memilih di servis atau tetap di manufaktur. Nah, mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman semua. Silahkan ditentukan karena waktunya juga masih ada, meskipun juga tidak terlalu lama. Silahkan ditentukan. Nah, mungkin saja untuk video pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.